Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih bisa hadir dalam kajian rutin kita. Kita diberikan kesempatan, kesehatan, dan iman untuk dapat menghadiri kajian bersama Ustadz Dr. Ahmad Kurnia. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Berikut beberapa petunjuk selama kegiatan kita berlangsung. Untuk lebih melancarkan dan memaknai kegiatan kita pada pagi hari ini, pada peserta diharapkan menyiapkan Al-Quran yang dapat segera diakses ketika kegiatan berlangsung. Jika peserta memiliki pertanyaan, dapat menyampaikan di kolom chat ini atau secara langsung nanti setelah pemaparan materi selesai. Selama pemaparan materi diharapkan peserta mematikan atau mute mikrofon device-nya masing-masing. Dan untuk mendapatkan file presentasi kegiatan pagi ini dapat di-download pada link di bawah ini. Dan untuk melihat rekaman kajian lalu dapat diakses via channel YouTube Dr. Ahmad Kurnia pada link. Dan untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilakan kepada Ustaz Dr. Ahmad Kurnia untuk menyampaikan tausiahnya pada pagi hari ini. Kepada Dr. Ahmad Kurnia, kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia, rahmat, ridhonya, kasih sayangnya, kemuliaannya tidak ada putus-putusnya. Kita mengkaji kalimat Al-Quran yang insya Allah akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, yang insya Allah akan tercapailah tujuan semua yang dititipkan sama Allah selama di dunia ini, insya Allah akan membela kita semua menjadi syafaat untuk kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang dengan darah, harta, jiwa, dan air mata untuk tersegaranya keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Hari ini kita akan membahas apa don golongan-golongan manusia di nanti di hadapan Allah. Ya, seandainya kalau kita berkaca seperti itu, mudah-mudahan ada rasa takut kita sehingga kita nggak seperti itu golongan yang menderita. Ya, sekarang kita lihat nih golongan di neraka. Ya, jadi golongan di neraka itu banyak sekali. Golongan di surga juga ada tingkatan-tingkatannya. Ya, kalau kita mau mencapai seperti golongan tertinggi seperti Rasulullah dan para sahabatnya, tentunya kita harus mencontoh polanya mereka. Bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka mempopulerkan Al-Quran ini, sehingga insya Allah kita akan selamat dunia, selamat di akhirat. Ya, dan itu diajarkan di akhiratnya itu surat 4 ayat 69. Tolong bacain tapi. Dan bacain dan 4, 469. Oh ya, 429, Dokter. 69. 69. Surah An-Nisa ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya Muhammad, maka mereka akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencipta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Sadaqallahul azim. Nah, itu itu target kita tuh. Nggak perlu. Ya, target istimewa kita. Jadi kalau kita mau targetnya seperti itu, kita mutlak harus mengikuti gaya Rasulullah sama para sahabatnya. Ya, jadi golongan di neraka dan surga itu, golongan di neraka dan surga banyak macam dan variasinya. Yang jelas di neraka itu sengsara, sedangkan surga penuh dengan kenikmatan. Golongan Nabi beserta para sahabatnya adalah golongan yang paling dulu masuk surga. Dilanjutkan dengan golongan kanan, yaitu menerima kitab dengan tangan kanan, dengan penuh keyakinan dan wajah berseri-seri. Atau golongan saudara Rasulullah nih yang mencontoh Rasul dan para sahabatnya,
yang sangat beliau rindukan, yaitu generasi kita nih. Kita tidak pernah dibimbing sama Rasulullah, ya, kita tidak menyaksikan bagaimana setiap turun Al-Qur'annya itu di dalam menyelesaikan Rasulullah segala permasalahannya. Tapi kita ditantang nih, yaitu sekarang ini udah komplit. Bagaimana dari komplit itu kita bisa mengolah menjadi suatu suatu yang sangat luar biasa. Yang saat itu di zaman Rasulullah belum bisa dibuktikan. Tapi di zaman sekarang, insya Allah, dengan segala kemajuan ini segala macam, kita bisa buktikan. Cara buktinya juga gampang. Misalnya kita mau lihat nih, surat 35 ayat 27, gunung yang warna-warni segala macam. Lihat aja di internet, udah ada tuh. Ikan yang warna-warni, surat 35 ayat 28. Warnanya warna-warni, binatang-binatang warna-warni. Lihat aja di internet, pasti ada deh. Ya, dulu zaman Rasul belum ada. Ya, oh tentang lautan dua warna, ada yang asin, ada yang ini tawar. Ya, gampang kita lihat aja di internet. Surat 35 ayat 12. Ada hasilnya dari air tawar sama air asin. Kita nggak tahu nih, lihat aja di internet, pasti ada. Ya, jadi semua ini udah terbukti semua. Ya, sekarang pertanyaannya, mau nggak kita untuk yang belum tereksplor ini menjadi sesuatu yang luar biasa, sehingga insya Allah kita akan bersama Rasulullah nantinya. Ya, ingat Rasulullah sama seperti manusia lainnya. Petunjuknya sama Al-Quran. Jadikan umat sekarang sebagai pembukti. Sehingga di surga disejajarkan dengan para nabi, para pencipta kebenaran, para pencipta syahid, dan orang yang soleh. Golongan kiri adalah ahli neraka dengan segala penyesalan tidak terhingga. Golongan penuh dengan kesengsaraan dan penyesalan. Mengeluarkan dan menarik napas dengan merintih. Golongan dengan penampilan wajah bermacam-macam. Wajah biru muram, wajah cacat, wajah dilapisi api neraka. Golongan yang penuh dengan penyesalan, meminta balik ke bumi untuk memperbaiki diri. Wajah dengan penampilan penderitaan suatu sakratul maut. Wajah yang menunggu dengan harap-harap cemas waktu menerima buku catatan amalnya. Pilihan semua golongan diserahkan pada akal manusia dalam memilihnya. Yang jelas, semua pilihan tersebut sedang menunggu hasil dari manusia sendiri selama di dunia. Jadi kita harus takut, ya, supaya kita selamat. Kalau enggak, ya silakan aja. Ya, ini kita lihat golongan kiri dan kanan, golongan yang duluan, ya, golongan yang mendustakan, golongan yang mendekatkan, ya, golongan sengsara, golongan bahagia. Nanti kita lihat ayat-ayatnya. Ini disebut golongan, tiga golongan nih, yaitu golongan dulu di zaman para sahabat, ya, terus sudah gitu golongan kanan, ya, terus golongan kiri, ya, golongan para sahabat dia lebih duluan, ya, karena pendidiknya langsung Rasulullah, membuktikan Rasulullah langsung nih, mana yang apa, ya, yang betul-betul beriman apa enggak Rasulullah tahu. Ya ada sahabat yang lewat di pinggir dia, nih, ini ahli penduduk surga nih. Sampai para sahabatnya bingung, ah nggak ada yang istimewa, ah ini penduduk surga nih, kata Rasulullah. Diikutin tuh, apa sih amal istimewanya? Nah, sekarang kita udah ditunjukin nih, amal istimewanya Al-Quran seperti Rasulullah. Kita nggak mau nih ngikutin. Kira-kira bagaimana tuh, Dan? Rugi dong. Rugi. Tapi kenapa dikasih pen nggak ada yang berani ya? Gak pede dong. Ya, Nabi Muhammad terkala membaca ayat di atas. Beliau menggenggam tangannya seraya berkata, ini yang digenggam dengan tangan kanan beliau adalah ahli surga. Dan tidak perlu aku memperhatikan. Dan yang digenggam dengan tangan kiri beliau, ini adalah ahli neraka. Tidak perlu aku mempedulikan. Ya, jadi ini kita harus tahu. Ya, kita posisiin. Pokoknya setiap baca Al-Quran itu kita posisikan kita nanti di mana itu masa depannya. Kalau kita mau masa depan seperti di zaman Rasulullah, ya kita harus ngikutin gaya Rasulullah. Nggak ada jalan lain. Ya, nah ini kita lihat nih, golongan yang sengsara dan bahagia, yaitu surat Hud ayat 106, 108. Adapun orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan suara dan menarik napas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguh Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki.
Adapun orang yang bahagia, tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kecuali jika Tuhan mau menghendaki yang lain. Sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya. Jadi jangan kita tukar nih akhirat dengan dunia. Kalau kita mau seperti itu jangan ditukar. Makanya Allah bilang apa? Ulaika ladzina astarau dolalata bil huda famarubiyat tijaratu mamakanu mutadin. Jangan kamu tukar akhirat itu dengan dunia. Ya, kalau nggak nanti bahaya kita hidup. Terus, ya, ini kita lihat lagi al-waqiah nih. Yaitu orang yang mati didekatkan sama Allah dengan hukum Al-Qur'annya, dengan Rasulullah, atau orang dijauhkan. Ya, nah, jika dia orang yang mati itu termasuk yang didekatkan pada Allah, dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga yang penuh kenikmatan. Adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu wahai dari golongan kanan, sambut malaikat. Adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, dia akan disambut dengan siraman air yang mendidih, dibakar di dalam neraka. Sungguh inilah keyakinan yang benar. Bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Gitu, ya. Nah, ada lagi golongan yang berjalan dengan wajah, yaitu orang yang mendustakan Al-Quran itu dia berjalan nanti dengan wajahnya. Surat 17 ayat 97 dalam keadaan buta, dalam keadaan bisu, tuli, ya. Surat 67 ayat 22 sama berjalan dengan wajah. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana manusia berjalan dengan wajah mereka?" Rasulullah menjawab, "Dia yang menjalankan mereka dengan kaki mereka, tentu berkuasa pula menjalankan mereka dengan wajah mereka." Ya, jadi keadaan orang kafir itu ketika dikumpulkan ke neraka, digiring dengan kasar, digiring secara berkelompok, akan disambut oleh para malaikat penjaga neraka di ambang pintu neraka dengan penuh penghinaan. Tahu nggak berapa jumlah malaikat yang menunggunya? Don, Nggak tahu dok. Evi, hah? Nggak tahu dok. Ada tuh surat 73 ayat 19. 7319. 74 ayat 30, 29. 429. 19. 74 29. 19 dah. 29. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Sadaqallahul Bukan benar. Tadi mau Ya, jawab tapi salah. 19. ya, Surat Al-Mudathir ayat 30. 29. 29, 30. 30, Iya, 30. 30 dok. 29 yang Nah, menghabiskan kulit manusia. 30-nya di atasnya ada 19 malaikat penjaga. nah, waktu turunnya ayat ini apa? Abu Jahal bilang, 9 malaikat gampang itu. Saya perangin aja selesai udah. Sombong. Sama sekarang nih. Eh, 19 malaikat mah udah pakai bom nuklir aja yang diciptakan di dunia dibawa ke akhirat. Udah selesai. Sombong banget. Ya, dia dikumpulkan dengan keadaan buta, bisu, dan tuli. Ya. Nah, sedangkan golongan yang menerima ada lagi golongan yang menerima catatan amal dengan yakin dan selamat. Yaitu orang yang dimatikannya itu dalam keadaan beriman, menjalankan hukum-hukum Allah. Pada waktu nyawanya dicabut itu dia akan mengucapkan malaikat mengucapkan assalamualaikum. Masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Dan mereka yakin untuk menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Surat 69 ayat 19-20. Yakin ya. Dan dia yakin nggak akan dicewekkan. Ya, kebajikan dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan jolim terhadapnya. Tidak pula khawatir akan pengurangan haknya. Ya, atau surat 4 ayat 40. Allah tidak akan menjalimi seorang walaupun sebesar jarah. Jika jika ada kebajikan seperti jarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar di sisi. Ya, jadi sekali lagi, ya, mulailah kita merasa yakin nanti. Untuk mencapai keyakinan nanti di hadapan Allah itu tentunya kita harus membiasakan mensucikan hatinya di sini, di dunia ini dengan Al-Quran. Sama seperti Rasulullah, yaitu surat 2 ayat 97 baca dah.
Surah Al-Baqarah, Yuk, surat Al-Baqarah ayat 97. 7. Auzubillahi Bersihkan hatinya dengan kalimat Al-Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, hai Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Sadaqallahul Ya. Itu udah jelas. Sekarang kita balikin lagi, kita koreksi tubuh apa kita di mana nih kita? Kita selalu membersihkan dengan Al-Quran ya? Enggak kan? Makanya Allah bilang di surah apa itu dan pahala fujurah wa taqwaha wa ta'aflaha zakah wa qad ubama dasa. Surah 91 ayat 8 sampai 10. Sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan hatinya, sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ya. Nah, jadi ada lagi golongan yang menerima catatan amalnya itu karena dia yakin di dunia ini selalu membantah Al-Quran itu, dia ragu nih. Ya, karena dia yakin bahwa dia akan salah. Ya, makanya Allah bilang nih, sekiranya kamu melihat dari mulai sakratul mautnya ini kita lihat nih, malaikat mencabut nyawa orang kafir dengan memukul wajah dan punggung mereka. Rasakan Allah siksa neraka yang membakar. Ya, wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Ya, Bu, jadi Assalamualaikum. orang kafir itu yakin dia. Ya, pada saat itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia. Tapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Ya, terus sudah gitu menerima catatan amalnya. Waduh, catatannya ini semua ada, semua nih. Baik yang sekecil apapun ada. Ya. Nah, jadi kalau seperti itu, mulailah kita ya menyadari masa yang akan kita itu di mana nantinya. Terus memperbaiki diri. Ya, makanya di sini ada apa? Buku yang paling mendebarkan untuk kita baca kelak adalah buku catatan amalan kita. Padahal kita sendirilah yang menyusunnya. Ya, kita sendiri yang menyusunnya nih. Ya, mau masuk surga apa neraka kita sendiri. Makanya Allah bilang di surat 40 ayat 10 baca dah Don. Siapa yang lebih zolim? 40 ayat Kamu 10. terhadap dirimu atau Allah terhadap dirimu? 40 ayat 10, Dok. Ya, Surat Al-Ghafir ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kepada mereka pada hari kiamat diserukan, sungguh kebencian Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kebencianmu pada dirimu sendiri. Ketika kamu diseru untuk beriman, lalu kamu mengingkarinya. Sadaqallahul azim. ya, jadi udah jelas. Ya, terus. Ya, golongan dengan wajah berseri dan bercahaya. Jadi kita kalau selalu membersihkan hati di dunia ini dengan Al-Quran, contoh Rasulullah, kita di dunia aja muka wajahnya itu akan bercahaya. Adapun orang berwajah putih berseri, mereka dalam rahmat Allah, mereka kekal di dalamnya. Ada ya mereka berseri-seri nih. Surat 75 ayat 22 23 memanjang wajah Tuhan. Ya, bagi orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, surga dan tambahannya kenikmatan melihat wajah Allah. Wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah adalah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya kamu akan melihat Tuhanmu dengan mata kepalamu sendiri, terang semuanya. Sebagaimana kamu melihat bulan purnama. Jika kamu tidak berdesak-desakan dalam melihatnya, jika kamu mampu tidak meninggalkan sholat sebelum terbit matahari dan terbenam matahari, lakukanlah. Ya, kita selalu mensucikan dengan kalimat Al-Quran. Ya. Jadilah kalian yang dikenali para penghuni langit. Namun kalian tidak dikenal para penghuni bumi, ya nggak apa-apa. Ya, terus. Ya, golongan dengan wajah hitam dan cacat. Ya, golongan orang kafir itu wajahnya hitam. Ya, terus sudah gitu seperti hitamnya ditutupi oleh apa lilin max malam. Ya, surat 10 ayat 27. Atau golongan yang cacat 20 102 dengan wajah biru muram. Atau seperti yang cacat 23 ayat 104 dengan bibir yang cacat. Ya,
Hati-hati gitu. Ya, terus apalagi golongan yang mau coba menjawab waktu disajikan apa catatannya semua dia coba berbohong nih. Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua kemudian kami berfirman pada orang yang mensekutukan Allah. Di mana sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sekutukan? Kemudian tidak ada jawaban bohong. Mereka kecuali mengatakan, demi Allah ya Tuhan kami tidaklah mempersekutukan Allah. Itulah jawaban bohong mereka. Ya, apabila orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata, ya Tuhan kami, mereka ini adalah sekutu-sekutu kami yang dulu kami sembah selain Engkau. Lalu sekutu mereka mengatakan pada mereka, kamu benar-benar pendusta. Nggak ada yang ngaku nanti di depan Allah. Jadi kalau nggak ada ngaku di depan Allah, yang kita ikutin selama di dunia ini mutlak harus Al-Quran. Ya, jadi kalau seandainya nanti ketemu Allah itu, semua yang ada di dunia ini udah putus. Kecuali amal ibadah kita. Ya, terus, ya, ingat, semua yang dititipin Allah itu, kalau nggak hati-hati, semua jadi bahan bakar api neraka kita. Ilmu pengetahuan. Panca indera kita surat 75 ayat 14 tubuhmu menjadi saksi bagi kamu. Surat 21 ayat 98 yaitu yang tidak diinginkan menuju jalan Allah semua itu semuanya jadi bahan bakar api neraka. Ya, harta surat 9 ayat 35, surat 3 ayat 10, harta dan anak semuanya jadi bahan bakar api neraka. Ya, terus ya. Kemudian jadi golongan yang diacukan sama Allah. Karena kita mengacukan Al-Quran yang ada di dunia ini, kita nggak utamakan, nanti begitu di akhirat diacukan sama Allah. Ya, maka rasakan ajab disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini. Sesungguhnya kami pun melalaikan kamu dan rasakanlah ajab yang kekal atas apa yang kamu kerjakan. Kita dilalaikan. Allah berfirman demikianlah dahulu telah datang pada ayat-ayat kami dan kami mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu akan diabaikan. Ya, kita diabaikan semua. Ya, surah 45 ayat 34 sama, surah 46 ayat 34 sama. Golongan yang diabaikan, bayangkan. Kitab yang begitu hebatnya nggak pernah disentuh. Ya, kitab dari ilmunya Allah nggak pernah disentuh. Ya, di, di apa dianggap itu ada ketinggalan zaman. Dianggap itu adalah apa? Don harus direvisi. Gila Sisi. apa? Ya, nah, nanti lihat aja nanti. Kan kita bisa nyaksiin, insya Allah. Orang yang sok pinter dengan kalimat Al-Quran, silakan. Ya, terus. Ya, golongan neraka yang meminta mengemis pada penduduk surga. Ya, nah, kalau bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret neraka. Orang yang diseret neraka itu mengemis pada penduduk surga. Ya, penduduk surga, ahli surga, kasih rezeki yang apa aja yang kamu bisa rasakan di surga itu. Nggak bisa. Minta cahaya di surah 57 ayat 13 nggak bisa. Gelap gulita semua. Ya, terus. Ya, saling menyalahkan lagi. Ya, surah 41 ayat 29 orang-orang kafir berkata, ya Tuhan kami, perlihatkan pada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, agar kedua golongan itu menjadi yang paling bawah. Ya, surat 14 ayat 22 minta tolong sama setan udah nggak bisa lagi. Ya, yang dikatakan itu Allah itu yang benar. Kamu kenapa ngikutin aku? Ya, kita dikasih buku textbook, kita ngikutin 100%. Mahal pun kita ikutin. Apapun kita ikutin. Kita dewa-dewakan Yahudi. Apa begitu Rasulullah mencontoh? Enggak. Ya, jadi hati-hati.
Terus, ya, golongan yang saling bertanya-tanya nih, mana sih golongan yang ini yang masuk neraka yang dulu suruh ngituin yang ingin saya, ya. 79 ayat 42 nih. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Sakar. Dahulu kami tidak termasuk orang yang melaksanakan sholat. Kami juga tidak memberi makan orang miskin. Kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang yang membicarakannya. Kami mendustakan hari pembalasan sampai datang pada kami kematian. Dan para penghuni surga menyeru penghuni neraka. Sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami. Benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab benar. Kemudian penyuruh malaikat mengumumkan di antara mereka laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Ya, jadi sekali lagi ya tinggal kita di golongan mana ya silakan aja lah. Ya, terus golongan kanan atau beruntung selalu dalam kebenaran. Ya, jadi golongan benar itu ya sesuai dengan kalimat Allah, yaitu orang yang beriman bertakwa pada Allah bersama kamu dengan orang yang benar, yang selalu mengatakan yang benar. Ucapkan perkataan yang benar. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu menuntun kepada kebajikan. Kebajikan itu menuntun kepada surga. Sesungguhnya seseorang akan berlaku jujur sampai ia ditulis di sisi Allah dengan orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu menuntun kepada kejahatan. Kejahatan itu menuntun ke neraka. Sesungguhnya seseorang itu berlaku dusta sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Banyak yang salah jalan merasa tenang karena banyak teman-teman yang sama-sama salah ya dan ya Ya. berarti dia menjadi orang benar meskipun sendirian ya terus golongan yang beruntung nanti orang yang bersegera di dalam kebaikan ya surat 3 ayat 119 yaitu bersegera dalam kebaikan surat 23 ayat 61 yang bersegera dalam kebaikan takut semua tuh titipannya ya dipakai untuk semuanya menuju jalan Allah seperti janji di waktu sholat ya sehingga ya dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia sesungguhnya di akhirat dia akan termasuk orang yang soleh ya surat 16 ayat 122 surat 3 ayat 148 Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan ya jangan lupa berbuat segera kebaikan karena kita nggak tahu nih kapan kita akan dipanggil sama Allah ya terus ya berlomba-lomba dalam kebajikan ya pastabikul khairat saling iri surat 12 ayat 53. Sesungguhnya nafsu itu akan membawa kepada kemaksiatan atau pada ya apa mendorong kepada kejahatan ya, tapi hawa nafsu yang ditujukan dengan kalimat Al-Quran seperti kita mencontoh Rasulullah, kok kita belum bisa nih ya segala macam. Insya Allah itu yang akan nafsu yang sangat luar biasa. Kita mengaku sarjana tapi kita nggak bisa meniru gaya Rasulullah. Kita berlomba-lomba nih untuk cari ke sana. Insya Allah. Ya, terus. Ya, takut kita hanya kepada Allah. Ya, jangan kamu takut kepada mereka, takutlah padaku, agar aku sempurnakan nikmatku padamu, dan agar kamu mendapat petunjuk. Jadi kalau kita dikasih petunjuk itu dengan kalimat Allah, ilmunya Allah, dahulukan dulu kalimat Allah sebagai tanda kita beriman pada Allah. Atau ada pendapat manusia, kita kita standarisasi dengan Al-Quran. Ya, surat 33 ayat 21, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu. Ya, Nabi itu lebih utama bagi orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Ya, dan Ya. ya persiapkan sebaik mungkin untuk menjalankan amanatnya. Wahai orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu. Sedangkan kamu mengetahui. Carilah itu sebagai persiapan akhiratmu. Ya, untuk mencari pahala akhiratmu. Cari pahala negeri akhirat dengan apa yang dianugerahkan Allah padamu. Jangan lupakan duniamu. Ya wahai orang beriman, bertakwa pada Allah. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok.
Jadi kita berlomba-lomba menuju kemari semua itu. Terus, ya, manusia ingat udah berjanji di waktu sholat. Inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, untuk mencegah keji dan munkar. Doanya macam-macam nih. Ini wajah tu wajia inna sholati wa nusuki wa mayaya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Begitu habis sholat selesai, kita sendiri yang ini ya Don ya, yang Hmm. ingkar ya Don. Ya, Rob. Ya terus, ya itulah persiapan kehidupan abadi dan terindah di surga. Kalau kita ada seperti itu untuk persiapan kita. Karena siapa kafir, dia sendiri yang menanggung akibat kekafiran itu. Karena siapa mengerjakan kebajikan, mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang sangat menyenangkan. Ya, tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya, paling indah tempat istirahatnya. Sedangkan orang kafir kebalikannya nih. Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia, meninggalkan hari yang berat, yaitu hari akhirat di belakang. Terus, ya, jangan sekali-kali kita menukar nikmat dengan ingkar kepada Allah. Tidak kamu perhatikan orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke dalam kebinasaan, orang yang mendustakan ayat kami, menyombongkan diri terhadapnya. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya orang mendustai dan mengolok-olokkan ayat Allah, menyombongkan diri terhadapnya, nggak akan dibukakan pintu surga. Ya, surat 7 ayat 40. Terus, ya, kita punya akal sehat untuk memilihnya. Akal yang selalu mengingat Allah, membersihkan diri dengan kalimatnya. Itu orang yang mempunyai akal sehat. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang berakal. Yaitu orang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, segala macam. Ya Tuhan kami, tidak engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha suci engkau. Lindungi kami dari ajab neraka. Ya, orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan padamu adalah kebenaran. Sama dengan orang yang buta, hanya orang berakal saja mengambil pelajaran. Yang selalu mensucikan jiwanya. Ya, jadi ingat, apa yang kita pilih ini semua nanti akan dipertanggungjawabkan sama Allah. Ya, terus, ya, mulailah melacip panca indera sama seperti kehidupan di surga nantinya. Ya, kepada mereka dihadiahkan piring-piring dan gelas-gelas emas. Di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata. Dan kamu kekal di dalamnya. Pada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu. Bagi setiap hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah, memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut pada Allah yang Maha Pengasih, kalipun tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertobat, masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai. Itulah hari yang abadi. Ya, jadi ini tujuan sekali lagi tujuan kita semua ke sana. Jadi belajar Al-Quran yang sungguh-sungguh, insya Allah kita akan selamat terus. Ya, kita punya akal. Ya, maaf sekali lagi kita di sini adalah sarjana semua. Ya, kita harus rindu nih sama Rasulullah. Rasulullah yang nggak bisa tulis baca bisa menganalisa Al-Quran. Ya, terutama yang ayat mustasabihat. Kenapa? Semua di Al-Quran itu dalam bentuk perumpamaan. Yang bisa membuka perumpamaan ini adalah orang yang berilmu. Orang yang selalu merenung dengan kalimat Al-Quran. Maksudnya ini apa ya? Maksudnya ini apa ya? Ya, sehingga kita bisa mengeksplor misalnya, ya kenapa Al-Quran ini mau diterima oleh manusia sehingga dibilang manusia sangat bodoh dan zalim, pada penciptaan langit dan bumi ini lebih hebat daripada penciptaan manusia. Ini harus dianalisa. Ya, bagaimana kalau kita menyatukan? Bagaimana kalau kita ini semua? Bagaimana kalau seandainya kita menjalankan Al-Quran ini? Ya,
Jadi jelas semuanya. Terus, ya. Jadi jangan kita menukar nikmat dengan ingkar kepada Allah. Al-Quran adalah buku petunjuk yang diturunkan setelah keluh kesahnya Adam dan Hawa keluar dari surga. Buku petunjuk istimewa dari pembuat alam ini beserta isinya. Buku petunjuk super istimewa, super praktis, super inspiratif dalam segala hal. Sumber penyelesaian seluruh permasalahan dengan sangat sempurna dan jelas. Buku yang bisa ditantang ke sana, buku yang bisa ditantang ke sana kemari. Buku yang bisa direnungi dan dipelajari oleh seluruh lapisan serata manusia dengan mudah bila memang berminat. Buku yang diberi petunjuk dan diterangkan langsung dari pembuatnya. Mengapa mencari pilihan lain yang rumit, tidak praktis, mahal, dan memudah dengan perjalanan waktu? Mencari pilihan lain yang memerlukan biaya mahal, memerlukan waktu panjang, memerlukan penelaan yang lama untuk mencari sumber inspirasi. Tidak tertarikkah untuk mengolah ilmu yang tidak bisa dilukiskan dengan 8 lautan? Tidak tertarikkah mencari ilmu yang takut amanatnya diterima oleh alam yang lebih kuat dan lebih dulu diciptakan? Tidak tertarikkah ada sesuatu kekuatan luar biasa bila bisa mengungkapnya? Tidak tertarikkah bila menjalankan suruhnya sempurna bahwa surga akan dihadirkan di dunia ini? Tidak takutkah bila melanggarnya neraka juga akan dihadirkan di dunia ini? Marilah yang berakal sehat untuk tidak menukar nikmat petunjuk ini dengan ingkar untuk menolak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Ya dok, dari paparan dokter tadi dok, saya itu merasa sendiri kalau untuk membaca Al-Quran itu mungkin ada sisa-sisa waktu dok. Jadi untuk menganalisa kalau nggak belajar kayak gini mungkin saya nggak menganalisanya. Kita ya, maaf ya, Don. Waktu saya selalu, waktu ada promosi, saya dikasih apa untuk presentasi kalau di acara seminar, bingung saya. Kok presentasinya ini aja ya? Kok nggak ada yang istimewa gitu? Ya, kok nggak ada yang lebih praktis gitu ya? Nah, dengan Al-Quran ini kita akan kelihatan beda sekali. Cara bertanya kita beda sekali. Ya, terus cara bertanya kita mungkin orang yang nggak mempersiapkan diri nggak akan bisa jawab. Tapi kalau dia berani mau merenungkan itu semua, nanti mulailah dibimbing sama Allah nanti. Nah ini yang kita kurang. Makanya waktu, maaf sekali lagi, waktu di acara FOB, saya Hmm. kasih pertanyaan semua nggak ada yang bisa jawab. Ya, hanya berteori aja. Ya, nah jadi mulailah kita. Enak kok baca Al-Quran ini. Tapi dianalisa. Kalau kita latihan analisanya dengan Al-Quran berhasil, bikin makalah kecil tuh, Dan. Ya, kecil. Ya, karena kita udah analisa semuanya jadi makalah tuh. Ya, kita kurang. Makanya terblocking terus kita otak kita. Hati kita diblok terus. Ya, nggak sama lah. Doni juga sekolah, saya juga sekolah ngerasain. Ya, yang Artinya, lainnya juga cari hmm, duit, saya juga cari duit. Ya, tapi saya bisa apa memperbaiki diri terus insya Allah. Ya, niatnya itu yang penting. Ya, kalau niatnya ini nggak ditargetin ya repot. benar dok. Ya, iya ada yang mau bertanya? Saya setelahnya Yuk. hidayah itu kan ada dua ya. Ada hidayah taufik, ada hidayah irsyad ya. Kalau taufik sudahlah itu memang sudah mutlak lah. Katanya hidayah irsyad ini masih bisa peluang untuk diperbaiki oleh kita. Bagaimana caranya itu untuk mendapatkan hidayah irsyad yang baik gitu. Saya kira itu aja dokter Kurnia. Jadi kalau hidayah itu harus kita jemput. Ya, kalau kita nggak jemput, kalau kita nggak mau,
nggak menyiapkan waktu, nggak ada target, bagaimana mau dikasih hidayah sama Allah? Ya, apalah mau jenis hidayahnya terserah lah. Saya nggak tahu tuh hidayah yang tadi dikasih tahu Pak Harmon. Ya, yang penting kita jemput. Ya, karena Allah udah bilang nih surat 22 ayat 32. Tahu baca enggak? Oh, 22, 32. Al-Hajj ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Sadaqallahul azim. Dari ketakwaan hati itu, nanti Allah akan kasih ini. Surah 47 ayat 17 ditambah ketakwaannya. 40 berapa tuh? 47 17. 7, 17. Surah Muhammad ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka. Sadaqallahul azim. Ya. Jadi sekarang kita nih, ya kita nggak mau jalanin, kita nggak mau menganalisa, kita nggak mau memikir. Ya kira-kira kita akan terbiasa nggak pikiran kita? Enggak, enggak. Ya nggak bisa kita. Ya, tapi kalau kita mau memikir ini segala macam, ya kita mau menganalisa baru dituntun tuh sama Allah, dikasih hidayah. Bagaimana menyelesaikan? Ya, jadi nggak ada habis-habisnya itu. Ya, mana kepikiran tuh prinsip daerah donor ada di Al-Quran. Cari di buku tafsir mana aja. Ada nggak Don? Hah? Nggak ada. Dan Ya. Ada nggak prinsip subunit di Al-Quran? Cari buku textbook mana aja. Nggak ada. Tapi orang yang mau mikir, oh ini maksudnya nih, ini ininya. Makanya Al-Quran itu bilang, yang membuka perumpamaan Al-Quran itu adalah orang yang berilmu. Surah 29 ayat 43. 9:43. Surat Al-Ankabut ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Sadaqallahul azim. Nggak ada yang bakal memahaminya, betul kan? Dan Ya, Bu. orang yang berilmu apa? Yang selalu merenung. Apa maksudnya nih? Sia-sia nggak nih? Ini segala macam nggak nih? Yang tadi surat 3 ayat 190, 191. Ya, yang dikasih Allah sia-sia nggak nih? Bagaimana saya sebagai ini? Nah itu berkembang semua tuh nanti. Ya, nah ini yang kita kurang sekali lagi ke sana. Ya, padahal semua udah Al-Quran. Waduh, saya mikir buku Al-Quran segitu kecil gitu, luar biasa sekali nih. Ya, apalagi kita mulai apa, menganalisa ya surat 71 ayat 14 baca dulu. Penciptaan manusia itu bertahap. Penciptaan langit bertahap juga. Apa maksudnya ini nih? Apa yang saya bisa pelajarin? Coba baca dah. Surat Nuh ayat 14. Dan sungguh, dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan atau kejadian. Sadaqallahul azim. Ya. Penciptaan alam satu kejadian apa bertingkat-tingkat juga kan? Ya, Dok. Pecah, kemudian berkembang surat Ma'idah 147, ya, kemudian dihitung makanannya segala macam, kemudian ciptakan langit dulu, kemudian ciptakan malam dan siang, kemudian diciptakan udah jadi malam dan siang baru bumi, airnya disiapin semua, itu kan bertahap. Tahapan itu 6 masa. Kita nggak tahu 6 masanya apa. 6 kali 1000 tahun di sini nggak tahu. Tapi kalau orang bule bilang apa? Terjadinya bumi ini berapa? Miliaran tahun. Hah? Hitungan dari mana miliaran tahun?
Ya kan? Jauh sekali. Ya. Nah, itu analisa semua ilmunya. Ya. Nah, ini yang kita kurang sekali lagi di situ. Ya. Kira-kira apa yang bisa kita peroleh tuh? Dari surat 71 14 sama tadi surat penciptaan langit dan bumi ini surat 21 ayat 30 mecah kemudian menjadi ini segala macam sama-sama bertahap. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari situ? Pak Swandi, Pak Asmin, Pak Kirman, apa yang bisa kita ambil dari situ? Ya, Pak semua Swandi, semua kejadian ini dok dengan penciptaan dan itu semua dengan semua tahap-tahapan tidak langsung jadi satu proses Dok. Melalui satu proses. apa yang bisa kita jadi ambil pelajaran? Kalau kita nggak ngerti tentang misalnya penyembuhan manusia, kita belajar sama alam ini. Makanya dikasih tahu surat 5 ayat 31, pertama yang belajar itu adalah anaknya Nabi Adam kan? Nah, lalu burung Iya, gagak kan? Iya. iya betul. Nah, sekarang ilmu ortopedi gampang, belajarnya di tulang-tulang aja tuh. Di tangkai ini. Patah terus kita ini udah jadi lagi tuh, menyatu lagi. Kan gampang aja. Asal difiksasi, asal diimobilisasi. Orang berteori nih melalui apa? Fase penyembuhan tulang, fase hematom, proliferasi periosteal, endosteal, hard kalus, soft kalus, remodeling. Yang berkembangnya di mana? Cuma reposisi sama mobilisasi aja kok. Emangnya fase-fase itu bisa kita bikin? Hematom, proliferasi periosteal, endosteal, nggak bisa. Iya. Suruh orang pintar dunia juga nggak bisa. Kalau begitu gampang dong. Ya kan? Betul nggak? Ya, Dok. Iya. Nah, kurang lebih gitu ya. Jadi mulai, maaf sekali lagi, ya kita lepasin pikiran nih. Yaitu kita maunya dibimbing sama Al-Quran. Kita cuma baca sepintas selalu, misalnya buku-buku yang lain ya. Oh begini, begini, begini. Oh saya bisa juga lah. Ya, mulai kita berkarya dengan Al-Quran. Kalau mau maju, ya, ya terus. Ini ada buntut pertanyaan lagi nih Dokter Kurnia. Ya silakan. Jadi kan hidayah itu kita sudah dapat dengan kekuasaan Allah. Nah lantas di mana salahnya nih? Apakah hidayah itu tidak kita rawat sehingga tidak jarang mereka-mereka sudah dapat hidayah itu bahkan ulama sekalipun orang yang berilmu, orang yang ya dapat macam-macam ini pongah gitu lah. Akhirnya merasa bahwa dirinya lah yang ini. Itu hidayah itu kan seakan-akan disia-siakan atau tidak dirawat. Itu merawatnya itu bagaimana itu? Supaya kita tidak terjebak kepada hal-hal yang sifatnya itu menjauhi Allah. Yang merawatnya kan tadi udah dikasih tahu. Surah 91 ayat 8 sampai 10. Pala mau fujurata wa taqwaha kota apraman zakaha wa kotobaman dasa. Selalu bersihkan hati ini dengan kalimat Al-Quran. Itu orang yang bakal beruntung. Orang yang rugi itu mengotori. Ya, ulama maaf sekali lagi. Ya, kadang-kadang apa? Ya, udah hebat nih ulama gitu ya. Sorry ya. Untuk datang untuk menerangkan orang minta bayaran apa di ini nih harganya. Pantek harganya sekian. Nggak mau. Itu udah ngadain aturan. Ya, ilmunya Allah kok. Bagaimana mau dituntun sama Allah selanjutnya? Enggak. Makanya Allah bilang surat 72 ayat 16 17. Baca dah. Ya, apabila kamu menjalankan perintah Allah, akan aku kucurkan dari langit dan bumi. Tapi dengan itulah aku menguji kamu. Istiqomah nggak? Surah Al-Jin ayat 16-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Dengan cara itu kami hendak menguji mereka, dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Sadaqallahul azim.
Ya, makanya diuji sama kesenangan segala macam, udah jago ini segala macam ya. Terus udah gitu nggak konsisten ya udah. Makanya hati-hati. Makanya Rasulullah itu bilang ujian yang terberat itu dari umatku adalah ujian hawa nafsu. Ya, makanya Rasulullah waktu habis perang Badar menang gitu, terus apa dibilang sama Rasulullah yang paling apa yang paling berat ujiannya adalah ujian menahan hawa nafsu. Ya, paling berat itu. Makanya Allah bilang surat 10 ayat 12 baca deh. Apabila kalau lagi susah minta, begitu kasih senang udah lupa. Surah Yunus. Yunus 15. Ya, surah Yunus ayat 11, 12. 12. 12. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila manusia ditimpa bahaya dan berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Sadaqallahul Nah, jadi yang paling berat apa dicobanya? Begitu dikasih kesenangan ya kita nggak ini. Makanya sekali lagi Al-Quran itu akan bersemi kalau seandainya kita refleksikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oh saya lagi dicoba nih, saya lagi di ini nih, duit saya banyak lagi dicoba nih, apa yang saya bisa ini. Kasarnya begitulah. Ya, kita memproyeksi terus. Insya Allah kita akan selamat. Ya, yang tidak mengikuti kalimat Al-Quran kan udah dikasih tahu akan mendapat beban di dunia dan beban di akhirat. Ya, kurang lebih gitu ya Parmon ya. Makasih Turkonia. Jadi ini ibaratnya mobil ya, dijagalah olinya sama bensinnya gitu ya. Nggak bisa hanya sekali isi langsung kita seumur hidup ya. Orang ujiannya kita ini sampai nyawa di tenggorokan. Azim. Ya, baca deh Don. Surat 15 ayat 99. Surat Al-Hijr ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Sadaqallahul azim. Sampai nyawa tenggorokan. Kita harus istiqomah. Insya Allah. Nah, untuk tercapainya istiqomah itu kita harus latihan terus. Sama aja kayak orang latihan apa pemain bola tuh. Begitu diterjunin ke lapangan, udah terbiasa dia. Nggak pakai teori-teori macam-macam. Ya, itu yang kita kurang latihannya. Kenapa Pak Sandi? Ya dok, makasih. Menyangkut tadi dok, hidayah itu kan, sebetulnya kan Allah sudah jelaskan Al-Quran itu jadi menuntun kita untuk dapat hidayah. Nah, cuma kita lihat di Ali Imran 269 itu kan yu'til hikman yasa wa ma yu'til. Bukan Al Imran tuh. Al-Baqarah. Baqarah. Al-Baqarah ya, Al-Baqarah Iya. 269 gitu kan. Yutili mata mayasau sama yutili mata pakut ya apa sirot segala macam dah saya lupa Iya dok. ya. Itu kan nyatakan ujungnya itu kan hikmah itu kan hidayah yang paling tinggi itu menurut saya dok ya. Iya. Untuk itu kan di ujung dikatakan itu kan pelajaran kecuali bagi banyak Orang orang bakal sehat. yang berakal gitu kan. Nah kalau kita lihat dari surat Luqman itu juga nyatakan gitu kan. Luqman itu kan dapat hidayah gitu kan. Karena bagaimana dia istiqomahnya ya menghadapi kehidupan itu. Cuma tantangan hari ini itu kiat-kiat menghadapi itu. Mungkin Pak Dokter juga mendapatkan hidayah juga ini menurut saya. Hikmah gitu kan. Dapat hikmah karena mudah untuk mencoba menganalisis ya Al-Quran ayat per ayat itu kan. Untuk mencapai ke situ tuh kan tantangan hari ini kan jauh berbeda gitu dok ya. Bagaimana kita memfokuskan ke situ itu saya kesulitan di situ kayaknya untuk dapatkan hidayah, dapatkan hikmah gitu kan.
Kalau tadi Pak Dokter bilang gitu kan, Al-Quran itu kan penuh dengan perumpamaan ya. Kalau perumpamaan berarti kita dipancing untuk menggunakan akal gitu kan. Seperti tadi bagaimana bumi, gunung berwarna-warni gitu ya, laut tawar dan asin gitu ya. Kemudian juga perumpamaan tanaman, perumpamaan burung tadi membantu mengubur saudaranya anaknya Nabi Adam gitu ya. Tapi semuanya itu kan hari ini kan sudah datang semuanya, lalu kita itu agak kesulitan menghadapi fokus atau mengatakan ya tetap istiqomah lah gitu ya. Riak-riakan begitu banyak sekali. Nah, mungkin kayak Pak Dokter ini perlu kami coba dalami ya untuk bisa mengikuti. Mungkin itu Pak Dokter. Jadi gini, ya memang kan udah dibilang ya di surat Imran 186 baca, aku akan menguji dengan hartamu dan dirimu sendiri. Ya, diri sendiri kita diuji. Konsisten nggak dengan kalimat Al-Quran? Baca enggak? Surat 3 ayat 186 baca enggak? 186. 186. Surah Ali Imran ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Shadaqallahul azim. Itu jawabannya. Ya, waktu saya baca Al-Quran itu, saya gabungkan dengan ilmu pengetahuan, bingung sebingung-bingungnya. Ya, masa gini ya, masa gini ya, masa penelitian orang itu bohong ya, ini iya iyalah, dengan Al-Quran kita bisa koreksi, kita bisa lihat kebohongan-kebohongan segala macam. Ya, kalau nggak pakai Al-Quran nggak bisa, percaya deh. Ya, apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi ini, apalagi biosel segala macam, nanti umur kita bisa lebih panjang, bisa lebih ini, pertanyaan benar nggak nih? Al-Quran kita lihat yuk. Ya, surat 7 ayat 34. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur sedetik pun. Bohong nih. Nah, dari situ kita mulai ngalah. Apalagi kalau nggak bisa itu ya, apakah saya harus ngikutin pendapat mereka? Kita hubungi lagi dengan Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha maksabat wa maksabat. Yang dikasih Allah itu sesuai kesanggupan. Apa yang bisa kita olah nih? Dari situ. Ya, makanya waktu itu saya bilang, maaf sekali lagi, ya, waktu mau dimasukin alat ke RSM itu radioterapi, mau beli HIFU, high intensitas fokus ultrasound. Saya tanya, kalau alat itu masuk, berapa orang harus bayar? Sekitar 6.000 sampai 7.000 euro. Aduh, nggak benar itu teorinya, saya bilang. Enggak, saya nggak mau. Oh, ini kan kemarin operasi. Iya, masuk akal nggak sekali tembak itu harus dibayar 6.000, 7.000 euro? Saya bilang, mendingan saya. Payudara nenek jadi neneng. Dibuktiin bebas tumor lagi. Anda nggak bisa buktiin kan itu bebas tumor? Saya bilang, udah diem. Saya suruh teken nggak? Saya bilang saya nggak mau. Ya, makanya kita tahu kebohongan-kebohongan itu apabila kita koreksi dengan Al-Quran, kita tahu. Mana ilmu saya bisa mengkoreksi orang paling hebat, Einstein. Kecuali dengan Al-Quran. Yang teorinya MC kuadrat atau teori daytime tunnel. Ini bohong nih. Caranya gimana? Rasulullah yang 50 ribu tahun nggak lebih muda, nggak yang ditinggalin nggak mati. Al-Quran kan yang bilang, bukan saya. Oh, misalnya dibilang nih, teori terjadinya besi adalah dari benturan meteor. Surah 57 ayat 25 baca dah. Vi. Iya, dokter. Baik, dok. 75
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 5725. Tadi 5725. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah telah mengutus Rasul-Rasul Allah dengan bukti-bukti yang nyata dan Allah turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan Allah menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan Rasul-Rasulnya. Walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Shadaqallahul Azim. Orang boleh menerjemahkan apa? Besi itu diturunkan dari langit. Ini bukti ayatnya nih. Setuju nggak, Yaswandi? Ayat sudah bantah, Dok. Hah? Setuju? Salah. Salah, ayat sudah bantah gitu. Ayat udah bantah. Itu bukan diturunkan. Yang diturunkan itu kitab. Bukan besinya diturunkan dari langit. Oh, bukan. Itu kan titik. Iya. Ya. Nah, sekarang cara mengolahnya bagaimana? Cara menjelaskan lagi dari mana? Bahwa di bumi ini ada besi. Tahu? Tahu, Aswandi? Ayo, ahli lingkungan nih, Pak Aswandi. Iya, magnet bumi itu, Dok, ya. Dulu tuh bumi sama langit bersatu. Iya. Ya, makanya Allah bilang di surah 21 ayat 30. Tidakkah kamu tahu bahwa langit dan bumi dulu bersatu? Saya pisahkan. Jadi unsur yang pisah ini harus sama nih. Nanti diolahnya ada besinya kualitas tinggi, kualitas ini boleh-boleh aja. Ya kan? Terus dia mengembang. Surah 51 ayat 47. Kan bisa tahu teorinya bohong itu dari Al-Quran. Oh, dibilang apa? Coba buka deh di YouTube. Oh, besi. Sampai ahli-ahli ini pun bilang itu dari meteor. Di bumi nggak ada. Wah, ketipu lagi. Setuju nggak, Dik? Iya, Dok. Hanya dengan Al-Quran. Teorinya salah. Apalagi diplesetin nih, surat 51, 47. Langit itu akan berkembang. Sampai nggak terbatas. Nanti kita nggak bisa melihat tuh bulan, planet, galaksi. Pertanyaan benar, Dik? Benar, Dik? Dik, Ya, Dok. benar nggak? Ada statement gitu di internet, baca deh. Benar? Hah? Iya. Benar? Iya, iya. Dalilnya apa, Dik? Itu Ya itu apa? Al-Anbiya itu lah yang 30 itu, Dok. 55 ayat 7 sampai 9. Dia mengembang sampai keseimbangan. Udah itu nggak ngembang lagi. Coba 55. baca dah. 55, Dok. 55 Surat Ar-Rahman ayat 7 sampai 9. Surat Ar-Rahman ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Shadaqallahul azim. Kalau seimbang nggak mungkin ini lagi. Ya kan? Hmm. Udah jelas. Kita bahasnya dengan Al-Quran. Ketahuan tuh bohongnya. Ah, bohong lagi nih teori. Kalau kita mau dipelintir sama mereka, kita nggak standarisasi Al-Quran, udah gampang udah seterusnya. Iya. Ya, betul nggak, Di? Itu udah standarisasi Al-Quran itu udah nyatakan di ayat berapa ini. Nah, Semua harus standarisasi dengan Al-Quran. nah, ya kita nggak pernah. Saya juga baru setelah belajar Al-Quran saya tahu. Ya, makanya gunanya sekali lagi utamakan Allah dan Rasulnya. Bagaimana Allah dan Rasulnya ini ya beserta Al-Qur'annya menggoncang dunia. Ya. Dan itu sudah dijelaskan, aku ini sama seperti kamu manusia biasa. Surah 41 ayat 6 baca deh. Surah 18 ayat 110 sama seperti kamu. Coba baca deh. Pas satu ayat berapa, Dok? 6. 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fusilat ayat 6. Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku
bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya. Dan celakalah bagi orang-orang yang menyekutukannya. Sadaqallahul azim. Sama Rasulullah sama kita kan, hanya gelarnya Nabi aja. Di dikasih contoh untuk mempopulerkan Al-Quran menjadi hebat. Ya, ya udah jalanin. Kita tiru gaya Rasulullah. Itu artinya kalau mau saya nih analisanya, Rasulullah bisa, masa saya nggak bisa? Rasulullah bukan sarjana, bisa, masa saya nggak bisa sarjana? Kecuali kalau saya ngomong nggak ada dalilnya itu, saya takut saya. Setuju nggak gitu? Iya dok, betul dok. Nah, ya ini yang kita kurang. Kita yang kurang nih. Jadi kita nggak tahu kehebatan Al-Quran. Ya, Di Al-Maidah ayat 48 itu dok ya. Itu kan juga iya menjelaskan. jangan ngikutin. Jadi kalau udah ada Al-Quran, itu kan dari 5 ayat 44. Aku turunkan kamu Taurat. Ya, Iya betul. mutusin perkara itu harus dengan hukum Taurat. Terus Injil 47. Putuskan perkara harus dengan Injil. Al-Quran nih 48 turun Al-Quran. Putuskan perkara dengan Al-Quran. 49-nya. Jangan ngikuti mereka. Ya kan? Udah. Kok kita ngikutin sih? Ya Allah, kayak Stephen Hawking dari Big Bang. Emangnya dia ngeliat tuh pecahnya bumi. Oh, pakai apa teleskop Hubble. Emang bisa kelihat? Hah? Kita dibohongin aja. Betul nggak, Di? Ya justru kan kalau kita tidak standarisasi dengan Al-Quran itu justru akal tadi membuat kesesatan dok ya. Ya iya. Menipu orang gitu ya. Gayanya Yahudi kan begitu. Udah dijelaskan Al-Baqarah 75. Coba baca dah. Al-Baqarah. Al-Baqarah 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Shadaqallahul azim. Kalau saya menganalisanya, mereka memahaminya dirubah. Dirubahnya mana tuh? Ya, saya lihat lagi di Al-Quran. Ah, bohong. Ketahuan tuh bohongnya. Memaknainya salah, memaknainya dirubah. Ketahuan sama Al-Quran. Kita kan nggak pernah kan? Setuju nggak? Ada yang mau Ya. protes? Ada yang mau protes? Tapi kok bisa gini dok ya? Kenapa itu? Dia sudah paham Al-Quran tapi tidak menimbulkan hidayah gitu ya. Dia sudah tahu gitu, tapi tidak mendatangkan hidayah gitu dok. Kan ini gengsi aja. Di gengsi-gengsi ini yang bahaya. Abu Thalib itu kena gengsi. Ya, kena dia. Kita, maaf nih, maaf sekali. Udah dapat gelar nih. Gelar tertinggi dunia. Gengsi. Kena udah. Ya, kena udah. Setuju nggak gitu, Di? Sombong ya dok ya? Ya iya. Setan itu sombong dia di ininya. Dia bilang, oh gua kan lebih duluan hadir dari lu, Adam. Masa gua suruh nyembah lu? Gua juga dari api. Oh udah kena. Udah. Kalau bisa kan kita buru-buru sadar ya. Saya lagi uji nih. Saya harus waspada terus nih. Ada Ya kaitan kan? dengan bangsa Indonesia mungkin dok. Apa? Bangsa Indonesia ini kan kaya raya. Jadi sombong jadinya Allah tidak berikan hidayah gitu. Semua yang mengikuti hukum-hukum Allah pasti kaya raya. Dan itu sudah dijelaskan di surat 7 ayat 96. Apabila kamu mengikuti hukum-hukum Allah, akan aku kucurkan dari langit dan bumi. Coba baca deh. 7 ayat 96.
Surat Al-A'raf 96, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Allah akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Maka Allah siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Sadaqallahul azim. Ya Allah. Kepikiran nggak sama Aswandi? Orang dari gas alam aja kayak Brunei, dia nggak ada pajak. Ya, itu sudah gitu Arab Saudi, dia nggak ada pajak. Kita udah ada banyak ini, wow, semuanya dipajakin, dipalakin semua. Ada yang salah nih. Ada yang salah nih, korupturnya yang maha merajalela nih. Rakus. Ya, Berarti dok, kalau mau kaya negara itu harus hilangkan pajak dok. bukan pajak ini, ya. Jalanin hukum Al-Quran. Karena dengan dijalankan hukum Al-Quran ini akan rahmat bagi seluruh alam. Iya. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ya, sebanyak-banyak apapun hasil bumi kita, kalau dikorupsi, diinin segala macam, main rakus, hancur semua. Ya kan? Iya, Dok. Ya. Nah, ini yang makanya di dalam Al-Quran itu penting pemilih pemimpin itu harus amanah. Ya kan? Coba baca nih surat 32 ayat 24. Surat berapa dok? 32. 32 24. 3224. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 24. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Allah selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat Allah. Sadaqallahul azim. Nah, ini harus kita cari pemimpin yang menjalankan amanahnya Allah. Makanya Allah bilang di surat 21 ayat 105, telah tertulis di Taurat dan Al-Zikri bahwa bumi ini aku wariskan pada orang umatku yang soleh. Pemimpin yang soleh. Kalau pemimpin yang soleh menjalankan ini, waduh, hebat. Ya, kita kan enggak. Ya, oke lah, kita nggak usah jadiin masalah itu udah kejadian. Nah, sekarang kita yang di level bawah ini mulailah kita filosofi Al-Quran aja lah. Insya Allah kita akan, katakanlah kita nggak ikut merasakan, Insya Allah kita akan merasakan nanti ketemu Allah sama Rasulnya. Insya Allah. Ya, kurang lebih gitu ya. Ya, Dok. Ada lagi mau bertanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Mau tanya dok, itu yang di surat Hud ayat 107 108 itu katanya ya dok alam akhirat itu ada langit dan bumi. Hah? Apakah betul itu ya dok? Jadi Tapi selain di dunia, di akhirat juga ada ya dok? buminya dalam bentuk baru. Bentuk barunya itu dijelaskan surat 14 ayat 48, baca dah. 14:48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 48. Saitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit. Dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Sadaqallahul azim. Bumi yang saat itu enggak ada gunung-gunung lagi. Surat 20 ayat 105 107. Surat 20, surat Toha 105 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Kemudian Allah akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali. Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana. Sadaqallahul azim. Nah, jadi buminya baru, cuman nggak ada gunung, nggak ada daun-daunan, nggak ada ini, gersang semua. Matahari saat itu 1 jengkal. Ya, hitung-hitung aja lah, kita ngukur-ngukur aja. Kira-kira kita posisinya apa tuh saat itu? Orang yang kafir itu dia apa keluar keringat
Ya, bahkan ada yang hadis bilang keringatnya itu bisa dilayarin sama kapal. Ya, saking panasnya tuh. Tapi orang beriman enggak. Ya, nah jadi udahlah, mulailah kita ngerti Al-Quran. Ya, banyak gunanya. Mulai kita selalu latihan pikiran analisa dengan Al-Quran. Ya, insya Allah bisa. Ambil aja saya inilah apa saya punya target kayak Zakir Naik punya target 4 tahun atau ini ya bisa mulai Anda punya target misalnya 6 tahun 8 tahun jalanin aja target itu ya mulai analisa terus ya sehingga tercapai apalagi udah saya kasih semua jadi udah saya sering kirimin tuh Ya, Dok. nah, di grup udah sering kirimin kan bahannya kan tapi pola analisanya saya bilang udah bergaul sama saya 1,5 tahun analisanya masih maaf sekali lagi maaf masih jauh ya harus dilatih terus ya harus dilatih ya sehingga bagus analisanya ya memang ya dia di Aswandi di Aswandi kita didoktrin nih Iya, Dok. ya ini yang doktrinnya yang kita harus lawan ya didoktrin dengan ini dengan itu sudahlah Rasulullah kan dulu belum ada hadis betul nggak di Hadis setelah Rasulullah. iya itu kita lihat gayanya seperti apa Rasulullah. Oh, nyusun ini jadi suatu kalimat yang bagus. Ah, saya juga bisa. Ya, udah gitu. Insya Allah kan bisa. Ya, kita kan didoktrin. Oh, nggak boleh ini bid'ah itu. Aduh, kayaknya kecolongan terus sama orang bule. Ya, ya ada lagi mau tanya, Pak Diwar? Oke, Dok. PR-nya belum ada ya, Dok? Terima kasih Pak Dr. Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Pak Dr. Kurnia, dalam beberapa ayat kita baca bahwa Nabi Muhammad itu terhadap kaumnya menyampaikan firman-firman Allah, mengajarkan kaumnya dan mensucikan kaumnya. Nah, sekarang pada saat kita ini udah hidup zaman Rasulullah, pengajaran dari Nabi Muhammad itu kita bisa misalnya telusuri dengan mencoba mempelajari Al-Quran atau Sunnah. Kalau dalam hal pensucian itu gimana ya dok? Kita mengertikannya. Makasih Pak Tukunia. Dulu kan Rasulullah waktu dibersihkan itu dia untuk menerima Al-Quran. Ya, dulu waktu Rasulullah dibersihkan hatinya kan Al-Quran belum turun ya. Ya, Di. Halo? Ya, Dok. Iya, Halo? Belum turun kan Al-Quran? sepertinya iya deh, Dok. Ya iyalah. Ya, itu di zaman Rasulullah nih. Umur 4 tahun belum diturunin Al-Quran. Dibersihin dulu hatinya. Ya, terus sudah gitu waktu mau nerima Al-Quran lagi dibersihkan lagi hatinya. Ya kan? Umur berapa tuh? Pokoknya 4 kali Kelas dia 3 ya. dibersihkan hatinya. Ya, waktu mau nerima Al-Quran umur 40 tahun dibersihkan lagi. Ya, terus waktu Isra Mi'raj dibersihkan lagi. Sekarang kita bandingin dengan kita nih.
Udah ada semua Al-Quran. Ya, kita tinggal belajar aja kok. Bahkan kita harusnya lebih 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 apa? Lebih awal lagi nih. Kalau kita lihat, kenapa lebih awal? Tahu nggak, Epi? Membersihkannya. Karena ada Al-Quran, Dok, yang sudah lengkap ya, Dok. Tinggal kita pelajari, mengerti gitu ya, Dok. Bukan, membersihkannya itu kan mulai berjanji waktu roh ditiupkan. Alastu Oh, yang umur 4 birobikum. bulan. Alastu birobikum. Udah diingetin lagi tuh waktu kita lahir. Proses membersihkannya. Panca indera kita dibersihkan dengan Al-Quran. Ingatlah pada waktu itu kamu belum terbentuk, kamu saya ciptakan dari mana yang bercampur, kamu saya kasih perintah dan larangan, oleh karena itu kamu saya kasih pendengaran dan penglihatan. Ya, itu surat 76 ayat 1 sampai 2. Ya, penglihatan ini harus seluruhnya kalimat Al-Quran sekitarnya. Atau dari orang tuanya lah. Orang di sekitarnya dia, dekat dia. Harus dengan Al-Quran. Dengan kita latihan seperti itu, ya, dengan kalimat Al-Quran, kita pola panca indera kita itu pola panca indera yang terhebat di dunia. Kenapa terhebat? Ya, lihat aja dah. Kita nggak usah berteori dah. Sultan Sulaiman Al-Qununi itu umur 16 tahun jadi gubernur. Ahmad Fatih itu umur 21 tahun. Menaklukkan Konstantinopel. Nah, kita bandingin dengan kita. Apa kreativitas kita yang didapat? Ya, pertanyaannya cuma satu. Kita ini maju atau mundur? Halo, Mundur. halo, mundur. Nah, kalau mundur mulailah kita gali lagi dengan Al-Quran. Kita udah dibimbing mundur, udah dibimbing melalui pendidikan yang super ya. Ternyata mundur. Ya, udah mahal bayarnya, mundur. Ya, kenapa? Kurang. Latihan untuk secara sederhana dengan kalimat Al-Quran. Ya, makanya saya selalu bilang sama anak didik, jadi Anda jangan merasa sedih kalau seandainya Anda ditaruh misalnya di kecamatan yang nggak ada radiasi, nggak ada ini. Orang sama yang nyembuhnya juga Allah. Wa itu Pak Yasmin. Yang bikin mati Allah. Kita melalui tambahan-tambahan. Ya kan? Oke, kalau nggak ada alat USG, beli aja alat USG yang portable. Cuman proofnya yang mahal. Ya, udah pakai aja itu. Yang sederhana aja. Oh, nggak ada PA, udah wet XCC. Kan kita diajarin. Satu jari itu 1 senti. Ya udah. Ya, ngapain harus susah-susah? Ngapain harus berbelit-belit lagi? Ya, bayangin waktu saya di Kashmir dulu. Ya, dengan fasilitas yang sederhana saya udah operasi rekonstruksi segala macam sampai Perdana Menteri Benazir Bhuttonya aja bingung. Kok bisa ya, bisa ya, iyalah. Lihat aja orang-orang yang di perang, di medan perang, di lapangan, bisa. Ya, kasarnya gitulah. Makanya sering dilatih gitu ya, Pak Adiwar ya. Jadi latihan itu Ya, ngerti bukan dok. kita niru gaya Rasulullah seperti dulu dibelah dadanya di ini. Kita tuh lebih istimewa loh. Karena petunjuknya tuh Al-Quran. Rasulullah itu baru umur 40 tahun dikasih Al-Quran itu. Kita dari mulai kecil. Eh, ya kan? Setuju nggak analisa saya begitu? Di, setuju Iya nggak, dok. Pi? Setuju nggak? Setuju, Hah? setuju, dok. Setuju kan? Iya, itu kan ada di Ali Imran 112 juga. Rasa memang Ya, kehinaan itu muncul karena ini kan. Keluar ya. dari Gini ya. Rasulullah waktu nerima Al-Quran umur berapa? 40 tahun kan? 40 ya. Nah, kita dari mulai bayi kan? Itu Kalau kita sebelum mau kan, bisa sebelum dimurotalin kok di bayi. Hah? Iya, betul, Dok. Iya kan? Kok kita nggak hebat gitu?
Eh, Ya mungkin itu dok ya, gap sekarang itu kan implementasi dok ya. Rasanya yang menzalimi kita itu implementasinya, hukum tidak jalan ya. Jadi spirit umat itu ud- untuk menerapkan atau mempelajari Islam itu sungguh-sungguh sehingganya tidak ayat-ayat kauniyah itu tidak ini ya, tidak sekarang dicoba saya didalami tanya, gitu. emangnya pemerintah tahu kita lagi baca Al-Quran? Eh? Enggak. Enggak lah. Kok jadi itu jadi alasan? Kecuali kalau Al-Quran ini udah dibikin nggak ada tulisannya lagi, barulah Allah yang bikin gitu. Apalagi ada internet. Sudah lah, nggak bisa banyak alasan yang macam-macam. Setuju nggak gitu? Setuju nggak? Iya, iya, iya. Tidak. Ya, Hah? Ya setuju dok. Ya setuju dok. ya mungkin Nah, ada apa? alasannya tidak. Kesulitan kita itu kan apa di luar gitu ya, di grup seperti ini kita masing-masing kita sudah persiapkan untuk level pengetahuan ya, untuk level, tapi untuk aksi itu kan kadang-kala kan kalau masa Rasulullah dulu kan ada tahapan gitu, sudah dia mengetahui banyak lalu membentuk pasukan ya, itu ada step-stepnya. Sekarang kan kita susah membentuk apa ya, level-level atau step by step itu tidak mungkin rasanya dok gitu, butuh ya. Sehingga semangat sahabat Rasulullah tuh dulu jelas gitu. Saya mau mati ini gitu, ada perang gitu kan. Ya gampang kita tinggal niru. Emang ada yang protes kalau kita ngajarin Al-Quran? Enggak. Emangnya pemerintah kalau itu untuk kebaikan bakal inin kita? Enggak. Kalau itu untuk kebenaran dia lihat di analisa nih benar nih. Kita harus dukung pemerintah yang benar. Ya, itu aja. Ya, Rasulullah aja dihukum segala macam bisa berkembang. Kita dibilang lebih banyak hukumannya dari Rasulullah. Bingung kan? Rasulullah isolasi 3 tahun. Bisa ngembangin. Orang bisa melihat Israel sama apa Gaza diisolasi berapa ini. Orang bisa lihat. Kita emang diisolasi. Seperti Gaza. Enggak. Ngembangin aja mulai dari kelompok, dari ini segala macam ya keluarga ya semuanya memberikan contoh pasti banyak yang ikutin lah ya di luar negeri aja lihat aja tuh. Di negeri orang kafir sendiri Islam berkembang karena orang bisa lihat ya orang bisa lihat memang harus mendahulukan Al-Quran karena hebatnya itu Al-Quran itu ya oke kalau nggak ada lagi selesai ya. Ya, makasih Terima dok. kasih dong. Makasih Yuk. dok. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dokter Punya Jazakallah khair. Demikianlah kajian subuh kita pada hari ini. Semoga kegiatan kita dari awal hingga akhir dalam mentadabbur Al-Quran dapat menambah wawasan dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita tutup kajian kita ini dengan sama-sama melafazkan kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an la asyhadu an la ilaha ilaha illa illa anta astaghfiruka. astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima wabarakatuh. donaturnya, Terima terima kasih kasih Dokter semuanya. Kurnia, terima kasih Dokter Doni. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin lip ya. Ya Ya, dok, Ya, dok. terima baik kasih dokter. dokter. Terima kasih dokter. Dokter Doni Makasih. terima kasih dok.